Yang berikutnya di dalam surat Al-A'raf ayat 34 disebutkan walikulli ummatin ajalun. Walikulli ummatin ajalun. Dan bagi setiap umat itu ajalun, terdapat ajal. Jadi pasti ada ajalnya, pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum, Faidah maka apabila jaa telah datanglah apa? Ajaluhum, ajal mereka. Kalau ajal itu sudah datang kepada mereka, maka sekali-kali la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa untuk dimundurkan. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula untuk dimajukan. Setiap kita pasti ada ajalnya, dan kata Allah faidah jaa ajaluhum, kalau ajal telah datang kepada kalian, la yastakhiruna sa'atan, kalian tidak bisa mengakhirkan atau meminta mundur, ya Allah, tolong nanti jangan dimatikan aku sekarang ini, biar aku ketemu dulu dengan keluarga di rumah. Tidak bisa meminta dimundurkan. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula untuk dimajukan. Dimajukan itu begini, ya Allah, andai kata saya harus mati, tidak apa-apa, matikan saja saya ya Allah di sini sekarang ini, mumpung saya dalam keadaan iman kepada-Mu ya Allah. Matikan saja saya di sini ya Allah, mumpung kami dalam keadaan baik, daripada nanti kami belum tentu pas mati tidak dalam keadaan kondisi yang baik. Tentu tidak bisa diminta untuk dimajukan dan tidak bisa minta pula untuk dimundurkan. Ini janji Allah, tetapi ajalnya pasti ya. Kemudian dalam surat Yunus ayat 49, Qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi, kami tidak atau aku tidak memiliki atas jiwaku ini darran wala naf'an, baik itu sesuatu yang dor maupun yang naf'an, berikan manfaat, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kalimat yang sama, likulli ummatin ajalun, bagi setiap umat itu ajalun, terdapat ajal. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal kepada mereka, fala yastakhiruna sa'atan, maka sekali-kali mereka tidak bisa mengakhirkan, memundurkan itu kematian. Wala yastaqdimun, dan sekali-kali mereka pun tidak bisa untuk memajukan kematian. Jadi kematian itu bisa datang kapan saja, tidak bisa kita usul untuk dimundurkan, dan tidak bisa kita pula berharap untuk dimajukan atas kematian itu. Kita lanjutkan sedikit. Karena mati itu sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kita, tentu kita harus punya bekal kematian. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama tentu kita harus bertauhid dengan benar kepada Allah. Salah satunya ya kita mengadakan seperti ini, kajian tauhid atau kajian akidah, pentingnya. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan, hadis riwayat Bukhari yang terakhirnya saya bacakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannata. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak mempersekutukan Allah alias bertauhid, tidak mempersekutukan Allah syai'an sedikit pun, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an, siapa orang yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah sedikit pun, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man mata, dan barang siapa yang mati yusyrik billahi syai'an, dia dalam keadaan syirik kepada Allah, walaupun sekecil apapun syirik kepada Allah, dakhala nar, tentu akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, bekal untuk kematian kita selain bertauhid, kita juga harus berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sunnah Rasul kita. Nah, maka termasuk kita di Muhammadiyah ini dalam bermanhaj kita itu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dalam rangka kita untuk berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu.
Hadisnya tidak saya bacakan. Yang berikutnya, insya Allah kita asalkan benar melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, itu pun termasuk amalan yang bisa mengantarkan masuk surga. Ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, atau si A'rabi itu bertanya kepada Rasul. Dalam dialog singkatnya begini, orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang apa yang diwajibkan oleh Allah, kepadaku alayya minas sholati, dari sholat." Lalu Nabi menjawab, "As-sholatul khams." Cukup kamu laksanakan sholat yang 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau kamu mau nambah sholat sunnah. Kemudian si A'rabi itu tanya lagi tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah itu apa saja. Lalu Nabi menjawab, "Syahrul Ramadan." Kamu berpuasa saja puasa Ramadan, yang wajib saja kamu laksanakan. Kecuali kalau mau nambah, illa an tatawwu'. Tanya lagi tentang zakat, tanya lagi tentang zakat. Kemudian Nabi katakan, andai kata kamu tidak menambah dan kamu tidak mengurangi, asalkan kamu konsisten mau sholat yang wajib dilaksanakan, mau puasa yang wajib, mau zakat yang wajib, itu saja kalau kamu benar, aflaha in shadaqah, kamu betul-betul beruntung kalau kamu benar melaksanakan itu semua. Au dakhalal jannah, atau kamu akan masuk surga in shadaqah, kalau kamu benar. Jadi andai kata tidak menambah salat sunnah, andai kata tidak berpuasa sunnah pun, asalkan kamu konsisten, istiqomah, mengamalkan yang wajib-wajib saja, insya Allah itu bisa menghantarkan ke dalam surga. Memperbanyak istighfar, tidak minum khamr, tidak sombong dulu, dan meninggalkan tamu. Saya kira demikian untuk kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita sedikit bermudzakar bersama-sama tentang kematian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 2 hari yang lalu, hari Rabu malam, saya mengantar Ustaz Didi Purwodarsono untuk mengisi pengajian akbar di daerah Samigaluh, Kulon Progo. Sampai di sana, salah satu penduduk ada yang cerita kira-kira di suatu dusun yang penuh dengan kristenisasi itu 1 bulan yang lalu telah meninggal seseorang. Orang itu dikenal adalah orang yang pertama kali memurtadkan dusun tersebut. Dulu pernah memurtadkan banyak orang di dusun tersebut, dan dia adalah orang yang pertama kali. Baru 1 bulan yang lalu meninggal. Ketika meninggal, sama seperti yang di sinetron-sinetron yang di MNC TV seperti itu. Jadi setelah dia sakaratul maut kemudian meninggal, keluar dari hidung yang tidak berhenti sampai akhirnya dikubur, dimasukkan peti mati sampai berganti makamnya tidak ada yang muat, padahal sudah diukur dengan baik yang namanya peti jenazahnya. Tapi sampai di akhirnya baru ke pemakaman ketiga baru bisa dipaksakan masuk oleh pengganti jenazah. Allah luar biasa sekali. Cerita dari penduduk sana di salah satu dusun di Samigaluh yang kira-kira saya dapat 2 hari yang lalu. Baik teman-teman sekalian, jika ada yang bertanya atau ingin berdiskusi dengan Ustaz Abu Sufyan, silakan. Boleh semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, 6 penanya. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Itu banyak hal yang melakukan dunia. Insya Allah akan memberikan satu pencerahan bagi semua.
terkait dengan pertanyaan saya Ustaz tentang surat Al-Araf ayat 34 yang ada dari sebuah bulan dan diberikan tadi. Terus kemudian ada satu hadis atau jelasan dari agama yang pernah saya dengar bahwasanya yang namanya sedekah ataupun infak itu bisa memanjangkan umur. Kan ada riwayatnya ketika dia memberikan ini ajalnya diberikan. Sebenarnya saya ingin menanyakan soal kalau saya mengambil karena saya kontradiksi, jadi mungkin bisa dijelaskan tentang hal itu. Dan kemudian pertanyaan kedua, saya juga pernah mengikuti kajian di salah satu masjid di kota Jogja. Kebetulan di situ ada satu hal yang menarik yang saya dengar. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya binatang yang tidak punya akal pun itu akan bisa. Dan kemudian saya bertanya tentang referensinya, saya juga tidak bisa persis karena tidak punya kitab tersebut. Sehingga saya ingin menanyakan dalam ini, kira ada dalil yang mengatakan mungkin tidak. Karena dalam hal itu dikatakan tidak ada diberi contoh, misalnya ada kambing yang menjadi kambing yang lain, ini bisa dihitung tidak ada, karena ada khusus. Sekian, assalamualaikum. Baik, yang kedua, monggo. Silakan, yang mana tadi? Saya lupa. 6 ya. Saya bertanya, nanti ada orang yang menjawabnya tentang hadis yang mengatakan tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah. Pertanyaan itu. Jadi riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Ja'far dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian seorang yang kafir ataupun orang yang mungkin ibadahnya tidak tertib, apakah apabila kemudian meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, apakah dia akan langsung orang yang terhindar dari fitnah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bacaan talqin ketika kita menuntut orang kesaksian Allah. Apakah yang dimaksud bacaan talqin itu hanya la ilaha illallah atau adakah yang lain? Karena kemarin itu ya belum lama ini ada saudara yang mau meninggal itu. Karena kalau dituntut la ilaha illallah itu kan terlalu panjang. Apalagi orang ini sudah memang sebenarnya kurang. Pendapat dia, saran dia, karena itu terlalu panjang. Karena kali nanti ketika la ilaha illallah ataupun baru la ilaha tidak sampai selesai, meninggal, takutnya terus itu, sehingga dia menyarankan untuk diganti Allah Akbar saja agar lebih ringkas. Nah, mohon bertanya apakah kalau itu boleh atau tidak? Ya, baik. Mas yang belakang, ya bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari dari dalam ini, saya menanyakan terkait dimasukkan dan diulang tentang kemarin itu kasus yang sering terjadi khusus bunuh diri. Apakah itu termasuk kematian yang dimajukan ataukah memang cara kematian yang dibuat Allah bahwa dia mati di dalam diri? Baik, silakan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saja untuk masalah kematian. Dulu pernah ngaji di seorang ustaz juga. Beliau mengatakan jangan kita berdoa kepada Allah kita kematian, karena itu hak apa namanya prerogatif haknya Allah SWT. Nah, tanya saya, bolehkah atau tidak kalau kita berdoa doa kematiannya husnul khotimah, gitu. Apakah boleh atau tidak? Yang kedua itu masalah kematian. Nah, kematian itu kan putusnya jasad dan ruh seperti itu. Nah, yang pada saat dikubur itu kan
penyiksaan apa tadi dasarnya apa? Nah, tanya saya sebenarnya di siksa itu dasar rohnya atau setelah diumur kembali lagi dasarnya ke rohnya misalnya seperti itu. Yang ini, terima kasih. Baik, silakan berikutnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin beberapa dari pesada asrama wajah. Saya ingin bertanya tentang tadi kematian yang di situ dijelaskan bahwasanya ada sholat yang benar dan sholat yang ketika mampu sholat sunnah dan lain sebagainya sampai yang zakat. Nah itu di situ ada kata-kata yang apa yang mungkin bagi saya ini juga ini sholat apa ini apa pokoknya ada ini sholat misalnya yang benar itu mungkin lebih diperjelas lagi karena saya mungkin kurang terlalu paham. Terima kasih. Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dari pertanyaan tadi. Saya yang tanyakan adalah bagaimana cara kita menghibur diri ketika keluarga kita atau teman kita meninggal, tapi dengan cara Rasulullah. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika dengan menghibur diri? Terima kasih. Baik, sekali ada banyak sekali. Mari kita juga bahas satu-satu. Yang pertama tentang buruhan surat Al-A'raf ayat 34 yang katanya Nabi Ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sementara ada terang lain bahwa yang namanya infak, sedekah ini bisa memanjangkan usia. Terlihat kontradiktif pendapat Ustaz. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti saya jawab secara acak yang beberapa hal tadi ditanyakan. Yang pertama, orang yang akan atau makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah mereka yang terkena hukum taklifi. Hukum taklifi itu yang terkena mukallaf, terkena beban hukum. Yang terkena beban hukum itu siapa? Ya, jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Karena dalam surat Az-Zariyat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya ketika jin dan manusia tidak beribadah kepada Allah, maka otomatis dia akan terkena hukum atau akan terkena hisab, itu dipertanggungjawabkan. Nah, adapun mengenai binatang, sampai sekarang saya justru belum mendapatkan dalil-dalil yang mengatakan nanti si binatang itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau saya justru tadi kebalikannya dari pendapat mungkin salah seorang yang punya pandangan seperti itu, karena saya tadi ingin memberi contoh kucing itu, ya, kucing itu yang mencuri, yang berzina, ya segala macam, ketika mati selesai, tidak ada pertanggungjawabannya. Kecuali yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa binatang-binatang yang diabadikan dalam Al-Quran dan itu mendapatkan istilahnya apa, keistimewaan. Keistimewaan dalam pengertian kalau istilah dikatakan masuk surga, yang mungkin masuk surga. Binatang apa saja itu? Pertama ya unta Nabi Soleh, lalu kemudian anjingnya Ashabul Kahfi, itu dijelaskan dalam Al-Quran ada. Tetapi selebihnya itu tidak saya temukan atau saya belum mendapatkan penjelasan tentang itu, sehingga untuk sampai sekarang ini saya tetap berpandangan bahwa binatang tidak akan mendapatkan proses dari hisab karena dia tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundurkan.
Tetapi ada beberapa amalan-amalan ya, ada beberapa amalan-amalan yang amalan tersebut dalam pengertian bisa memanjangkan umur, seperti sedekah dan seperti silaturahim. Itu hadisnya ada. Di antaranya tentang silaturahim itu siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan siapa ingin diperbanyak rezekinya, fal yusil rahimahu, itu maka sambungkanlah silaturahim. Itu contoh hadis saja tentang silaturahim ya. Kalau sedekah nanti sama saja, intinya tentang kita contoh silaturahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dibanyakan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang rajin silaturahim dan rajin sedekah itu otomatis umurnya akan panjang? Tentu persoalan umur panjang itu kan kita tidak tahu. Sebenarnya Allah sudah menetapkan usia kita itu umpamanya 50 tahun. Ketika keputusan Allah dalam takdirnya 50 tahun, walaupun orang itu bersedekah, walaupun orang itu bersilaturahim, tentu tidak akan bisa merubah takdir itu menjadi panjang. Adapun tentang hadis-hadis itu, kalau saya memahami, itu hadis-hadis yang menunjukkan sifat-sifat keutamaan bersedekah, keutamaan fadilah, keutamaan silaturahim, untuk menunjukkan bahwa keutamaan tersebut banyak sekali manfaatnya. Di samping tentu berpahala di hadapan Allah, sisi yang lainnya pun tentu iya. Secara logika mungkin saya ingin berikan contoh begini. Orang yang rajin sedekah itu akan panjang umurnya. Kenapa? Karena setelah meninggal dunia orang akan menyebut-nyebut orang itu. Bukankah kita tahu orang yang panjang umur itu bukan berarti orang yang umurnya panjang. Bisa saja umurnya pendek tetapi amalnya sangat banyak. Sehingga setiap saat orang menyebut terus kebaikan orang itu, maka pada dasarnya orang itu pun termasuk orang yang panjang umur. Seseorang mungkin meninggalnya usia 40 tahun, tetapi amal solehnya sangat banyak, sehingga dikenal oleh banyak orang kebaikan-kebaikan. Setiap saat menyebut kebaikan-kebaikan orang tersebut. Dan dalam berbagai macam kesempatan, mesti ditunjukkan contoh beliau itu orang yang baik begini dan begitu. Pada dasarnya orang itu pun sudah panjang umur. Karena panjang umur itu salah satunya adalah namanya akan disebut terus, akan dikenang terus, kebaikan-kebaikannya akan diikuti. Jadi hadis tentang silaturahim atau tentang sedekah yang berkaitan dengan memanjangkan umur, dalam pengertian bukan berarti umur itu akan semakin bertambah panjang. Dan bertambah panjang juga kan kita tidak tahu berapa usia kita sudah dijatah oleh Allah. Nah, itu jadi itu hadis-hadis tentang keutamaan. Kemudian meninggal pada hari Jumat itu memang ada hadisnya ya, saya lupa. Tapi ada di makalah saya, di makalah yang mana tentang masalah akidah juga ada yang tentang hari Jumat. Di situ untuk menunjukkan bahwa memang hari Jumat itu termasuk hari yang istimewa di antara sekian hari. Ada beberapa keistimewaan. Dan terkadang begini, teman-teman kita dari Nahdiyin, saking istimewanya hari Jumat, maka apapun mesti disandarkan dengan hari Jumat. Dan sebaliknya kita seolah-olah menjadi yang anti Jumat. Jadi sehingga hari Jumat pun mau ngaji pun ngaji nggak usah hari Jumat, hanya ya hari Kamis nggak ngaji, hari Jumat pun nggak ngaji. Jadi apa-apa malah jadi nggak semuanya. Sebenarnya kalau jujur, hadis juga ada yang menyebutkan tentang beberapa keutamaan di hari Jumat, sampai tuntunan mau menghadiri sholat Jumat pun kan ada itu anjuran-anjuran di hari Jumat. Jadi keutamaan itu ada. Selama itu ada hadis-hadisnya, maka kita pun tentu harus mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, seperti dianjurkan membaca surat Kahfi dan seterusnya. Tetapi bukan berarti orang yang meninggalnya di hari Jumat itu otomatis akan masuk surga. Tentu itu bukan jaminan dari sisi harinya. Hanya di situ orang punya harapan yang besar, alhamdulillah, karena kebetulan matinya pada hari yang istimewa. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Kita hanya bisa berharap atau mendoakan kepada orang yang meninggalnya di situ. Termasuk orang yang meninggalnya pada bulan Ramadan, di situ tersimpan makna harapan dan doa. Tetapi bukan berarti otomatis ya. Mungkin dulu pernah disampaikan ya dalam bab apa itu ya, yang meninggalnya di itu pas Pak Widodo nulis
Kuisner toh. Jadi mana yang matinya di tanah suci akan masuk surga yang hari Jumat dan seterusnya ya. Nah, itu ada beberapa hadis juga tentang kaitan dengan itu, tetapi di situ bukan berarti untuk sebagai jaminan kalau hari Jumat bulan Ramadan otomatis akan masuk surga. Hanya itu untuk menunjukkan keutamaan atau keistimewaan. Tapi sahih Ustaz. Sahih ya, hadisnya sahih. Tetapi bukan tadi memaknai untuk jaminan masuk surganya, tapi di situ untuk menunjukkan memang ada keutamaan pada hari Jumat itu. Kemudian yang berikutnya talqin ini, karena setiap tadi sebetulnya kalau dilacak hadisnya ada, nah ini yang ketemu langsung saja ini tentang talqinnya ada. Anna Ibnu Mas'udin qala lakhinu amwatakum la ilaha illallah. Lakinu, di sini kalimat lakinu, talqinkanlah oleh kamu sekalian amwatakum, mayat-mayat kalian, la ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah. Kalau dilihat dari bahasa Arabnya kan amwat itu kan sudah mati. Kalau sudah mati berarti ini dalil untuk tahlilan ya. Ditahlilkanlah ini mayat-mayat kalian. Memang ini kalimatnya mayat, tetapi maknanya ya, bukan mayat tapi orang yang akan meninggal. Ditalkinkanlah orang yang akan meninggal. Itu dalam hadis Bulughul Maram juga ada, bahkan di situ Ibnu Hajar memberikan syarahnya bahwa tentang ada juga tentang apa itu? Lakinu amwatakum yasin, itu ada itu hadis tentang itu. Tetapi hadis yang lakinu amwatakum yasin, talkinkanlah mayat-mayat kalian dengan yasin, itu hadisnya dhaif. Tetapi yang betul lakinu amwatakum la ilaha illallah. Itu ada uraian tentang bab talqin dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah harus la ilaha illallah? Kalau menurut saya tidak harus la ilaha illallah, tetapi yang dimaksud kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Jadi bagaimana menyebut kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah di saat meninggal dunianya, sehingga dia posisinya ingat kepada Allah. La ilaha illallah boleh atau cukup dengan Allah dan seterusnya, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi tidak harus dibaca secara sempurna, dan nanti dilihat dengan ritme ya, ritme nafas seseorang yang akan meninggal dunia itu. Kemudian yang berikutnya minta kematian boleh. Dalam hadis Bulughul Maram nanti akan ditemukan, itu akan baca kitab Bulughul Maram tentang bab kematian. Memang pertama larangan begini, janganlah kamu meminta kematian. Andai kata kamu minta kematian, maka berdoalah seperti ini. Nah, saya lupa itu, tapi itu teksnya kurang lebih begitu. Jadi ya Allah, andai kata aku akan mati, istilahnya harus mati, maka matikanlah aku dalam keadaan baik, gitu. Matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi yang dimaksud boleh saja berharap atau berdoa, tetapi memang tidak boleh meminta-minta mati yang tidak jelas. Andai kata kamu mau meminta atau berdoa, maka berdoalah. Di situ dalam hadis disebutkan berdoalah jikalau umpamanya mungkin dalam satu kesempatan kondisi tertentu, jikalau aku harus mati, maka matilah dalam keadaan baik ya Allah. Jadi tidak apa-apa dalam pengertian minta kematian, terserah Allah kapan, tetapi mohon ketika kematian menjemput kita, yaitu kematiannya dalam keadaan husnul khotimah ya. Kemudian mengenai bunuh diri ya. Bunuh diri itu jelas sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Ini persoalan takdir ya. Kita pernah bahas bab takdir. Takdir itu cukup panjang dan lebar penjelasannya. Tetapi kalau disimpulkan saya begini, bahwa orang bunuh diri itu bukan berarti dibunuh oleh Allah, begitu bukan. Bunyi takdirnya bukan begitu. Tapi bunyi takdirnya itu Allah itu mengetahui seseorang itu akan matinya dengan cara tertabrak. Bunyi takdirnya itu Allah tahu kalau orang itu matinya akan dengan cara bunuh diri. Bunyi takdirnya itu Allah tahu kalau orang itu matinya dalam keadaan begini, begitu dan seterusnya. Tapi bukan berarti orang bunuh diri itu ditakdirkan oleh Allah. Bukan. Kenapa bukan? Karena ada ancaman. Nah, itu juga termasuk dalam hadis juga ada itu. Ancaman bagi orang yang bunuh diri kan diancam masuk neraka. Jadi tidak mungkin kalau orang bunuh diri karena ditakdirkan oleh Allah, tapi Allah sendiri yang mengancam gitu.
Sehingga dalam hadis disebutkan, dan Bulughul Maram juga ada itu, Rasulullah kan tidak mau mensolatkan orang yang bunuh diri. Ya, Rasulullah ya kenapa harus mensolatkan orang yang sudah diancam masuk neraka? Saya juga pernah mendapatkan kasus orang bunuh diri waktu saya di PUTM sana. Ada orang gantung diri di atas pohon. Lalu saya telepon Ustaz, ini ada masyarakat di sini yang matinya bunuh diri. Apakah kami di PUTM ini santri-santri harus ikut sholat jenazah atau jangan? Kata Ustaz, tidak usah sholat jenazah. Kenapa Ustaz? Lah orang bunuh diri itu sudah dianumurkai oleh Allah. Kalau cuma sholatkan jenazah itu sudah Allah benci pada perilaku orang yang bunuh diri. Jadi orang bunuh diri jelas itu bukan dibunuh atau ditakdirkannya oleh Allah harus dibunuh, karena Allah benci kepada orang yang bunuh diri. Hanya takdirnya Allah tahu orang itu matinya nanti akan dalam keadaan bunuh diri, orang itu matinya pas tertabrak atau pas ngaji, itu Allah tahu. Jadi bunyi takdir itu Allah mengetahui apa-apa yang akan terjadi, dan Allah hanya menetapkan beberapa halnya saja. Matinya mungkin akan pada hari ini, akan usia pada sekian, tapi caranya yaitu itu juga manusia yang terlibat dalam takdir itu. Dan itu sudah kita bahas, pembahasan takdir cukup panjang dan luas. Kemudian tadi kalimat jika benar in sodako, ya. Ya ini dalam hadis yang cukup panjang ini sebuah dialog kan Arabian, orang Arab Arabiyun. Orang Arabiyun itu kan bahasa lain orang pegunungan, orang Baduy, orang bodoh, Mas. Ingin belajar Islam, apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Rasul cuma mengatakan ya kamu sholat yang 5 waktu, dah 5 saja. Ada lagi enggak? Ya kalau mau kamu sholat sunnah gitu. Kalau puasa gimana? Ya pokoknya puasa Ramadan saja. Ada lagi enggak ya Rasul selain Ramadan? Ya kalau mau kamu yang sunnah gitu, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau aku tidak menambah lagi selain itu? Kata Nabi, kalau kamu tidak menambah lagi ini, faqala Rasulullah SAW, aflaha in sodaqo. Andai kata kamu tidak mengamalkan yang lain lagi, asalkan yang pokok-pokok atau yang wajib-wajib itu kamu jalani in sodaqo, ya. Jika kamu benar konsisten, maksud sodaqo itu ya benar-benar kamu serius melaksanakan, tidak ditinggalkan, ya insya Allah itu akan menghantarkan Anda masuk surga. Tentu dialog ini maknanya bukan berarti menafikan atau meniadakan untuk amalan-amalan yang lainnya, bukan begitu. Karena di sini adalah dialognya Rasul dengan orang Arabiyun yang masih awam. Kalau dibebani dengan banyak, kamu harus begini, wah nanti mumet. Ya, ada orang Kristen mau masuk Islam, sebelum masuk Islam kan dialog dulu, tanya dulu, boleh nggak kalau aku masuk Islam tapi aku nggak mau disunat? Coba kalau jawaban yang sakral, nggak boleh masuk Islam kalau nggak mau disunat. Boleh nggak kalau aku masuk Islam tapi aku masih ingin minum minuman keras? Ya nggak boleh, masuk Islam harus meninggalkan. Boleh nggak kalau aku masuk Islam tapi aku tetap zina? Mungkin jawaban kita akan mengatakan ya nggak boleh. Tapi bagaimana itu ketika terjadi kepada Nabi? Nabi mengatakan tidak apa-apa, boleh dapat. Betul ya Rasul? Betul. Ternyata Islam itu mudah sekali. Akhirnya orang itu mau masuk Islam. Dan kata Nabi, tidak apa-apa, kamu masuk Islam dulu. Mau zina silahkan, mau mabuk silahkan, yang penting masuk Islam. Ajaran Islam itu mudah, ajaran Islam itu tidak berat. Kamu cukup amalkan saja, tidak boleh bohong, itu saja. Kata si orang itu, ringan juga ya Rasul, ya betul ringan. Yang penting kamu masuk Islam dulu, dan setelah masuk Islam jangan bohong. Dan satu kata kunci, tidak boleh bohong. Tetapi dari situ kemudian dia menjadi meninggalkan semuanya. Ketika mau zina, dia ingat pesan Nabi, aku sudah Islam. Kalau nanti Nabi tanya, gimana kamu masih zina enggak? Kalau aku jawab tidak, padahal aku masih berzina, berarti kan bohong. Bukankah orang Islam itu tidak boleh bohong? Akhirnya dengan sendirinya dia meninggalkan itu. Insya Allah lambat laun dia akan paham. Jadi beri kemudahan, ya, jangan memberi kesulitan. Disebut maksud in sodako, jika benar ya, asalkan konsisten. Jadi ini dialog dengan orang Arabi. Nabi tidak ingin memberatkan dengan sesuatu yang banyak. Tadi masnya apa mas yang pertama tadi?
Kalau Ada 2 pertanyaan tuh. Bunuh diri dan apa lagi tuh? bunuh diri sama yang pertama, kalau ada yang meninggal, kenapa Mas? Bagaimana cara kita menghibur diri? Cara apa? Oh, menghibur orang, Menghibur diri. keluarga. Oh, diri. Saat orang terdekat kita meninggal. Oh, Tapi gitu. dengan cara tersebut. Oh, bagaimana cara menghibur diri kita? Ya, kalau cara menghibur diri ya itu masing-masing mungkin punya cara ya. Punya cara yang jelas. Yang pertama ya semakin dekat dengan Allah ketika ditinggalkan dengan sesuatu, yaitu zikrullah itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu kan kata Quran begitu. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah hati kita akan semakin tenang, walaupun ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, yang sangat dekat dengan kita. Dengan sering berzikir kepada Allah ya tentu itu akan menenangkan hati kita. Kemudian juga tentu harus banyak-banyaklah berteman atau bergaul dengan orang-orang soleh. Karena ketika orang-orang soleh yang kita dekati, tentu orang soleh itu akan banyak memberikan nasihat, dan dengan sendirinya kita akan menjadi semangat kembali. Nah, tetapi kalau bergaulnya dengan sebaliknya, ya tentu itu akan semakin menambah kesedihan saja. Nah, dan selebihnya nanti tentu caranya bisa berbeda-beda ya, silahkan mencari. Yang jelas orang harus menghadapi masalah supaya bisa menikmati masalah itu ya. Jangan sampai terbebani dengan masalah. Kemudian yang terakhir, bom bunuh diri. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ini khususnya terjadi di daerah Timur Tengah. Ada beberapa syekh memang yang membolehkan bunuh diri dalam kasus-kasus tertentu, seperti di Palestina, karena memang dalam kondisi peperangan dan kemudian dalam kondisi bahwa umat Islam juga tidak memiliki persenjataan yang lengkap, kecuali itu salah satu yang bisa dilakukan, sehingga ada beberapa syekh yang membolehkan bom bunuh diri dengan maksud adalah jihad. Tetapi kebanyakan juga para syekh atau para ulama mengatakan ini tetap tidak boleh. Nah, kita untuk melakukan sesuatu yang benar tentu harus pula dengan cara yang benar. Apalagi kalau bukan berada di negeri yang dalam kondisi peperangan, jelas itu sangat tidak boleh. Seperti contoh kasus Amrozi ya. Kalau benar memang Amrozi itu yang melakukan bom bunuh diri itu, padahal negeri kita bukanlah negeri perang dan kita tidak dalam keadaan kondisi perang, lalu dia berniat berjihad dengan cara bunuh diri, menurut pendapat saya dan para ulama juga memaknai bahwa itu bukan termasuk jihad. Jadi itu mati yang konyol atau mati yang sia-sia. Kecuali bom bunuh diri dalam kondisi peperangan, ada beberapa ulama yang membolehkannya. Demikian kiranya. Masih ada satu lagi Ustaz, siksa kubur. Yang disiksa itu jasadnya atau roh? Tentang siksa kubur, yang disiksa itu adalah jasad dan rohnya. Jadi emang di kalangan ulama juga terjadi perbedaan pendapat apakah jasad ataukah ruh, sampai kepada masalah Isra Mi'raj pun itu jasad ataukah ruh. Lalu kepada masalah siksa pun itu yang disiksa itu ruhnya ataukah jasadnya ataukah ruhnya saja dan seterusnya. Kalau saya memahami yaitu ruh dan jasadnya, karena dalam beberapa hadis disebutkan ketika umpamanya seorang pencuri maka tangannya akan dipotong. Setelah habis dipotong nanti akan ditumbuhkan lagi oleh Allah itu. Orang yang suka membicarakan itu lidahnya akan dipotong, tapi setelah habis kemudian lidahnya akan ditumbuhkan lagi. Demikian seterusnya, orang tubuhnya akan hancur, jadi terasa kehancurannya itu. Kalau disayat-sayat ya terasa sampai habis. Setelah habis Allah kembalikan lagi, utuh lagi itu jasanya, dan tentu otomatis dengan ruhnya juga ya. Dan yang paling penting tidak harus persoalan ruh ataukah jasad, mau ruh mau jasad, bahwa sesuatu yang pasti akan terjadi menimpa kepada umat manusia ini. Demikian.